lagi dengan saya Christian di Kiascom Channel. Oke, kali ini saya akan membahas PC Reason. Sudah banyak banget yang komen, Bang bikinin PC Reason dong, Bang bikinin PC Reason dong. Wes Reason. Akhirnya saya membuat PC Reason, tapi bukan Reason 7. Ini adalah Reason 5. Nah, PC Reason 5 ini harganya 10 jutaan. Jadi ini PC 10 jutaan part keempat yang saya sebut sebagai Zen Max. Nah, jadi ada Zen Max 1, Zen Max 2, sampai Zen Max 100 nantilah. Jadi seperti film tersanjung lah, tersanjung 1, 2, 3 nggak habis-habis kayak gitu. Jadi Zen Max 1, PC 10 jutaan ini. Oke, sekarang kita lihat detailnya seperti apa. Yuk kita lihat. Oke, PC 10 jutaan part keempat atau disebut Zen Max Reason Maximum. Nah, ini bisa menjalankan game berat di settingan ultra semua dan render. Jadi dia bisa di dua arah. Mau ngegame lancar banget, mau ngerender 3D, mau ngerender video juga benar-benar lancar. Nah, jadi dia dua fungsi tapi powerful semua, intinya seperti itulah. Nah, PC ini untuk proses rendering 3D animasi atau Blender atau apapun yang berbau editing grafis, saya mengandalkan di prosesor Ryzen-nya. Nah, ini jadi untuk software berat 3D Max dan lain-lain saya mengandalkan Ryzen-nya. Kalau untuk game-game berat seperti GTA 5, Far Cry dan yang lain-lain saya mengandalkan di VGA. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk rendering berat saya mengandalkan prosesornya Ryzen. Kalau untuk game berat saya mengandalkan VGA-nya Radeon. Nah, ini kalau kurang berat akan bisa membajak sawah. Itu lebih berat lagi, oke? Terus sebenarnya saya pinginnya warnanya itu warna pink. Karena saya pingin warnanya itu romantis. Cuma kalau saya ganti fan RGB, saya ganti warna pink, nanti over budget. Jadi anggaplah merah ini sebagai PC elegan yang romantis. PC ini romantisnya seperti film Korea, yaitu Goblin. Oke, sekarang saya akan membahas detail spesifikasi dari PC ganteng Goblin ini ya, atau PC rakitan 10 juta part keempat Zen Max. Nah, untuk prosesornya saya memakai prosesor AMD Ryzen 5 1500X. Jadi dia sudah unlock dengan 4 core dan 8 thread. Jadi otomatis ini kenceng banget kalau dalam proses rendering, 3D animasi, video editing atau yang lain-lain yang berbau rendering, dia kenceng banget karena sudah 8 thread. Harganya juga tidak terlalu mahal, sekitar 2 jutaan. Nah, Ryzen 5 1500X ini sudah 3,6 GHz, bisa di boost clock sampai 4 GHz. Dia setara dengan Intel Core i7 6700 dan Intel Core i5 7600K Kaby Lake. Nah, dia setara dengan itu. Untuk motherboardnya, ini adalah motherboard andalan yaitu Biostar lagi. Nah, kenapa saya ngomong Biostar? Karena Biostar ini beda dengan Biostar yang seri lama ya. Seri yang baru ini benar-benar bagus-bagus lah. Biarpun saya tidak dibayar dengan Biostar, saya tetap ngomong Biostar bagus lah. Ini menurut saya seperti itu. Terus habis gitu, sudah 4 slot memori. Jadi dia bisa diisi 8 quad channel. Seperti itu. Kalau ini saya isi 8 GB, 4 GB, 4 GB. Terus habis gitu dia sudah RGB. RGB itu mulai dari heatsink yang di atas, sama LED yang ada di samping, sama gratis 1 fan RGB. Ini dari saya sendiri, gratis fan 1 RGB. Jadi kalau pada waktu kita menyeting motherboard di Vivid GG atau di Vivid RGB-nya punyanya Biostar, kita bisa menyeting warnanya ini. Nah, ini bisa disetting. Terus habis gitu dia sudah support M2. Nah, M2 yang kecil, yang kecil di atasnya SSD cepatnya. Terus habis itu VGA-nya support 2. Ini Crossfire, bukan SLI. Dia di Crossfire. Jadi kalau pas saya pasang Radeon RX 570 di bawah Radeon RX 570, dia bisa jalan 2. Nah, seperti ini. Terus habis itu dia sudah dual BIOS. Jadi kalau rusak akan bisa switch BIOS-nya seperti itu. Ada tombol seperti motherboard mahal itu loh. Kalau motherboard mahal kan nyalainnya
bisa lewat sini. Nah, ini juga bisa Biostar. Di sini ada power, ada reset, ada sport, ada eco. Kalau eco itu kita nyantai-nyantai, kalau sport itu kenceng semua, ditinggikan semua sama motherboardnya ini settingannya. Kalau untuk bagian belakangnya, nah ini lengkap banget. Port-portnya USB 3, ada DVI, ada USB Type-C, ada HDMI, ada. Terus audionya sudah 7.1. Dia memakai Hi-Fi audio 7.1 dari Biostar. Itu ciri khasnya Biostar dari seri yang lama sampai yang terbaru, dia selalu Hi-Fi audio. Terus habis gitu, LAN-nya itu memakai Realtek Dragon LAN. Dia sudah gigabit. Jadi seperti MSI itu memakai killer LAN, seperti produk lain Intel memakai Intel Super LAN. Kalau ini memakai Realtek Dragon LAN. Ya hampir sama teknologinya, cuma beda namanya. Nah, ini adalah kelebihan port-portnya yang ada di Biostar. Dan yang paling lumayan adalah mendapatkan free game World of Tank Premium. Mahal loh game ini. Ini game ini 500 ribuan loh. Nah, ini lumayan gratis. Akan bisa jual lagi redeem. Oke? Karena Ryzen itu memakai dual channel, lebih baik memakai dual channel atau disarankan dual channel sama orang AMD-nya. Saya memakai memori G-Skill Ripjaw dual channel 8GB, 4GB kali 2 2400 MHz. Dia CL-nya sudah 15. Dia bisa support XMP, Extreme Memory Performance. Dia bisa di overclock lah, seperti itu intinya. Jadi, kalau akan memakai prosesor Ryzen, akan harus memakai memori dual channel. G-Skill ini memori tuanya seperti Corsair lah. Jadi kalau untuk performa tidak dilakukan lagi, karena dia sudah bertahun-tahun memproduksi memori. Dia satu level dengan Corsair. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk memaksimalkan kerja prosesor Ryzen, saya memakai ini SSD. SSD ini adalah SSD Kingston 120 V400. Dia 500 sampai 550. Dia setara dengan OCZ, setara dengan Samsung, setara dengan Intel yang 600, nah seperti itu. Dia murah tapi kenceng. Kenapa saya memakai SSD tidak memakai hard disk? Karena untuk meload gambar, meload audio, meload film, meload file, meload perintah apapun, dia lebih cepat. Karena ya tadi itu, dia tidak memakai piringan, dia memakai chipset. Ini sudah bisa meminimalisir bottleneck. Biarpun tidak 100% atau tidak 80%, dia bisa 40%, nah bisa meminimalisir. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini adalah bagian paling penting dalam PC gaming, adalah VGA card. VGA card ini perannya adalah mengambil gambar, menampilkan gambar. Nah, tanpa ada ini, PC gamingnya tidak akan bisa berjalan. RX 570 MSI Gaming X ini 4GB, 256 bit dan DDR5. Dia memakai teknologi AMD FreeSync versi kedua, dan dia memakai AMD Chill. Ini adalah teknologi terbaru di seri 5 series. AMD Radeon Chill itu adalah pada waktu kita kerja maksimum, power load tinggi gini, nge-game, mau render, mau apa, temperatur sama power benar-benar diminimalisir. Intinya benar-benar ditekan pada waktu kita bekerja maksimum. Power sama temperatur ditekan. Terus habis itu ada yang benar-benar bagus, yaitu adalah AMD Relive. Dia adalah record, stream, dan upload. Intinya seperti itu. Hampir seperti NVIDIA Experience pada waktu kita merekod. Tapi kalau AMD Relive ini benar-benar simpel banget, tinggal Ctrl Shift R, dia bisa langsung record, selesai ya Ctrl Shift R, langsung nge-save di folder. Settingannya banyak, bisa 60 fps, Full HD, 2K, 4K, bener-bener teknologi terbaru dari AMD yang akan layak untuk coba. Untuk FPS-nya dia tidak bener-bener drop, bisa turun mungkin 1-4 fps, tidak pengaruh banget lah. Nah, seperti itu. Ini untuk VGA card-nya. Oke, sekarang lanjut. Power supply adalah komponen paling penting. Bila akan salah memilih power supply, otomatis akan mengakibatkan fatal pada komponen ini. Listrik yang disuplai tidak maksimal. Nah, power supply itu tingkatannya ada banyak. Setelah bronze masih ada lagi tier. Tapi kalau akan mau ke tier, otomatis akan harus menyiapkan uang benar-benar banyak. Nah, berhubung rakitan ini hanya 10 juta, otomatis saya tidak menggunakan power supply tier. Saya cukup menggunakan power supply yang bersertifikat. Saya menggunakan power supply bersertifikat 80+. Ini resmi masuk di dalam 80plus.com. Akan bisa cek GameMax GP500 ini terdaftar di sana. Nah, seperti itu. Kalau saya memakai tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 sampai tier itu terlalu mahal. Nah, sedangkan tier 4 aja harganya 1,5 jutaan. Tier 3, tier 2, tier 1
waduh kemahalan power supply daripada yang lain-lain. Biarpun komponen itu penting, tapi menurut saya 80 plus sudah sangat cukup. Apalagi bronze. Kalau bronze otomatis 83-86% efisiensi. Nah, ini adalah power supply baru yaitu GameMax. Nah ini, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, casing ini benar-benar elegan banget. Dia seperti Cube Gaming Waste, seperti Digital Alien C17-18. Elegan banget. Ini namanya Venom RX Squadron. Dia ada 2 warna, merah sama biru. Terus, yang paling kerennya ini ya, dia sudah kaca. Ini adalah tempered glass, kaca, benar-benar kaca. Jatuh pecah. Pecah bisa beli di toko kaca. Nah, itu kelebihannya. Ini kaca. Terus habis itu di sampingnya ini seperti ada rongga-rongga. Jadi seperti kelihatan samar-samar lah warna-warna merahnya. Nah ini. Terus ada ini pendinginnya keluar, ada logo Venom. Gratis 3 fan. Nah ini gratis 3 fan, lumayan lah. 60.000, 60.000, 60.000, 180.000 gratis dari Deepcool. Deepcool dari Venom. Nah ini gratis, lumayan banget. Ini warnanya ada merah, ada biru. Terus habis itu sudah PSU cover. PSU cover ini menambah elegan, menambah manis, menambah kerapian. Terus habis itu tempatnya harddisk ini ada lubangnya. Bisa kita pasangin fan, jadi harddisknya bisa dingin. Nah seperti itu. Terus habis itu bagian kabel manajemen di belakangnya lebar banget. Jadi kita bisa memasukkan kabel-kabel banyak berantakan apa aja kita masukkan di belakang. Jadi benar-benar rapi karena space-nya tebel kabel manajemennya. Terus minusnya adalah di sini. Dia tidak full temper. Tapi kalau menurut saya tidak masalah karena tetap keren. Tetap transparan, tetap full transparan. PSU covernya kelihatan, fan-nya kelihatan semua lah, cuma tidak full. Nah, seperti ini. Harga casing juga terlalu mahal, sekitar 500 ribuan. Dan untuk depannya dia ada 2 USB 2, 1 USB 3 dan audio. Terus motherboardnya dalamnya ini support motherboard ATX. Mini bisa, medium bisa, yang besar sendiri bisa. Sekarang saya akan tes komputer ganteng Goblin ini atau komputer ZenMax. Nah ini di dalam game-game berat, game-game beratnya umum lah, GTA 5 settingan ultra, Tomb Raider settingan ultra, sama Far Cry Primal settingan ultra. Kalau untuk prosesornya saya mengetes dengan Cinebench software umum. Habis itu dengan Blender 3D animasi. Habis itu dengan Lumion, orang-orang yang suka grafis tahu lah Lumion seperti apa. Nah seperti itu, jadi saya tes game dan saya tes grafis gimana kerjanya. Oke, sekarang kita lihat.
gimana? Xiaomi Soron Notok Jedok. Wah, benar-benar keren. Kalau menurut saya, harga 10 jutaan ini sudah bisa menjalankan grafis seperti itu rendernya. Bisa menjalankan game settingan ultra di atas 80 fps. Wah, benar-benar keren banget loh menurut saya ini. Sudah tampilannya keren, romantis banget seperti Goblin. Habis itu kenceng banget buat render, kenceng banget buat game. Nah, kalau akan cocok, akan bisa memakai rekomendasi saya. Kalau nggak cocok, akan bisa rombak. Misalnya saya nggak suka motherboard ini, saya sukanya Astrok. VGA-nya saya sukanya ini, fan-nya saya ganti semua Thermaltake ring. CPU cooler saya ganti water cooler, terserah. Karena yang punya uang bukan saya. Kalau akan mau mencatat rakitan ini, bisa cek di sini. Nah, seperti itu harganya. Oke, saya Dede Christian di Kioscom Channel. Salam teknologi. Darkness when there's no more